Nah, ibu-ibu sekalian, masih kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Nah, bagaimana ibu-ibu, masih sehat? Ya, terima kasih Bu. Ya, sebelum kita lanjut pada materi ini, ibu-ibu, ada ice breaking atau permainan yang sudah pernah kita lakukan pada materi sebelumnya, yaitu tepuk hebat. Nah, masih ingat ibu-ibu kan? Ya, masih, silakan berdiri ibu-ibu. Nah, ayo kita serentak ibu-ibu ya. Oke. Tepuk hebat. Saya hebat. Anda hebat. Kita semua hebat. Yes, yes, yes. Nah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Ya, silakan duduk ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sekalian, pada materi ini, pada pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak ini, saya rasa ibu-ibu sudah paham tentang eksploitasi terhadap anak. Nah, ibu-ibu, kalau boleh saya tahu ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah pernah menyuruh anaknya untuk mencari uang? Nah, ibu-ibu, siapakah ibu-ibu yang sudah pernah melakukan itu di rumah? Nah, terima kasih Bu. Ada lagi Ibu? Ya, terima kasih Bu. Nah, ibu-ibu, sebenarnya kita tidak salah untuk melakukan menyuruh anak kita untuk bekerja, tetapi kita harus mengerti Bu, yang kita suruh anak kita itu yang sewajarnya. Nah, ibu-ibu, kita tidak perlu menyuruh anak kita yang tidak sewajarnya, seperti menyuruh anak kita mencari uang. Kita membiarkan anak kita kemana-mana untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, begitu ibu-ibu ya. Nah, untuk lebih kita mengerti ibu-ibu, kita ada file kepada ibu-ibu. Mari kita lihat bersama supaya kita mengerti bagaimana ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu, kebetulan juga film ini adalah film yang diberikan contoh tentang di Pulau Nias kita. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh. Nah, begitu ibu-ibu ya, tentang film yang baru saja kita putar. Nah, film ini adalah berupa contoh yang diambil pada tahun 2005. Nah, ketika itu pada saat NGO yang datang dari luar negeri masuk ke Pulau Nias, jadi mereka langsung menemukan anak-anak dibiarkan untuk bekerja mencari uang yang tidak sewajarnya untuk mencari uang ibu-ibu. Nah, kepada ibu-ibu, bagaimana, sudah menonton filmnya? Sudah didengar atau diputar ulang ibu-ibu? Ya, mantap ibu-ibu, ya mantap lah. Nah, ibu-ibu, sebelum ini adalah saya mengajak ibu-ibu untuk memberikan atau mengemukakan sebuah pendapat tentang film yang baru saja kita lihat atau baru saja kita tonton ibu-ibu. Nah, mantap ibu-ibu ya. Tepuk salut untuk ibu-ibu dulu yang sudah memberikan atau mengemukakan pendapatnya. Nah, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Mantap betul. Nah, gitu ya ibu-ibu. Nah, terima kasih ibu-ibu kepada semuanya yang sudah memberikan pendapatnya, dan
sekarang ibu-ibu tentang ini adalah jawaban ibu, saya sudah menuliskan, dan kita bisa menyimpulkan bahwa film ini tadi adalah menyampaikan kepada kita bahwasanya anak sekolah ini yang bekerja atau memperkerjakan anaknya yang masih anak-anak. Jadi ibu-ibu, untuk memohon kepada ibu-ibu supaya ini adalah menjadi contoh atau pedoman kepada kita, supaya anak-anak kita yang masih pelajar atau masih sekolah, yang masih belum sewajarnya untuk bekerja, adalah kita menghindarilah mereka pada memperkerjakan anak-anak kita. Nah, seperti pada pengertian tadi eksploitasi anak, di sini adalah sudah dimuat pada undang-undang ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau memperkerjakan anak-anaknya di bawah umur, jadi sudah diatur pada undang-undang ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu memperkerjakan anak-anaknya di bawah umur, maka Anda masuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Berarti bisa dipenjara ibu-ibu, ya. Jangan salah ibu-ibu. Nah, seperti pada Fletcher pada F5. Nah, di sini ibu-ibu, apakah semua ibu-ibu punya Fletchernya? Ya, kalau yang masih belum bawa, jadi mohon untuk dibaca atau di dekat sama teman KPM yang lain. Nah, biar saya baca aja ibu-ibu, biar lebih cepat. Jadi, pemanfaatan tubuh anak. Nah, anak ini yang dilacurkan pornografi anak-anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Nah, ibu-ibu adalah bagaimanakah kita memanfaatkan anak kita ini adalah fungsikan atau memanfaatkan tubuh anak kita. Nah, contohnya adalah seperti kecantikan anak kita adalah memanfaatkan untuk seksual untuk mencari uang. Jadi masuk kita pada penjara ibu-ibu. Ya, kemudian ibu-ibu kita juga memanfaatkan tenaga. Nah, kalau kita memanfaatkan tenaga ini adalah contohnya adalah memperkerjakan anak-anak kita seperti pada contoh tadi adalah mereka memecah-mecahkan batu untuk mencari uang. Nah, gitu ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu, pemanfaatan kepolosan dan kelucuan anak. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ada kelihayan anak-anak kita, kelucuan anak-anak kita. Jadi kita manfaatkan anak ini untuk menjadi kelihayan kita atau memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Jadi kita manfaatkan ibu-ibu. Jadi mohon ibu-ibu supaya ini tidak melakukan kepolosan dan keluguan anak. Yang di sini adalah perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Anak dijual untuk bayar hutang. Aduh, ibu-ibu. Jadi semoga ibu-ibu tidak masuk pada contoh-contoh ini ibu-ibu. Nah, ibu-ibu semua adalah ada contoh tadi. Setelah ini, apakah sudah paham semua ibu-ibu yang mana saja yang namanya eksploitasi anak? Ya, terima kasih ibu-ibu. Nah, sekarang ibu-ibu kita lihat Fletcher 2. Fletcher 2 ibu-ibu, ini dia. Nah, pengertian tentang penelantaran anak. Nah, ini jadi, nah itu ibu-ibu. Jadi tentang pengertian dan penelantaran anak ini adalah tidak dilakukan kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani dan maupun sosial. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ibu-ibu. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab
orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, begitu ibu-ibu. Berarti kita sebagai orang tua ibu-ibu, kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, baik secara rohani, secara jasmani, dan secara sosial ibu-ibu. Nah, berarti kita harus memenuhi, baru kita dinyatakan bahwa ibu-ibu yang hebat di dalam keluarga. Nah, semoga ibu-ibu ini adalah menjadi teladan kepada anak-anaknya, dan semoga jadi contoh panutan di keluarga ibu-ibu. Semoga kita saling menyayangi anak-anak kita. Kita kasihi anak-anak kita. Semoga tidak terkendala mereka di kemudian hari. Semoga mereka berkembang biak atau sehat di kemudian hari. Sehingga mereka sama seperti anak yang sewajarnya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, apakah ada pertanyaan atau yang masih ragu tentang materi ini? Nah, baik ibu-ibu. Kalau tidak ada ibu-ibu, jadi kita akhiri materi ini. Dan saya ajak ibu-ibu untuk ada permainan lagi. Permainannya, icebreaking-nya, yaitu tepuk terima kasih. Nah, itu ibu-ibu ya. Nah, itu. Nah, ayo ibu-ibu silakan berdiri semuanya. Ya, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, kita melakukan secara serentak ibu-ibu. Nah, tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Nah, tepuk tangan semuanya ibu-ibu. Nah, terima kasih ibu-ibu telah mengikuti pertemuan ini, dan semoga bermanfaat, dan sampaikan nanti di keluarga ibu-ibu untuk tentang penelataran anak kepada suami, bahwa bagaimana orang tua yang sewajarnya kepada anak supaya tidak melakukan eksploitasi terhadap anak kita. Marilah kita sayangi anak kita, marilah kita sayangi anak kita. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.